Halo guys, it's Joni. Balik lagi ke cerita horor. Kali ini aku bakal bacain pengalaman horor dari salah satu senior aku di kampus, yaitu Kak Bayu yang mengalami kejadian ini 2 tahun lalu. Sewaktu dia dan teman-teman di kampung halamannya sedang beronda malam pada malam Jumat Kliwon. But before we start, I'd like to say thank you buat Kak Bayu karena udah sharing pengalaman horornya bareng Restart. Now let the story begin. Tidak pernah ada kekhawatiran bagiku tentang malam Jumat Kliwon. Menurutku itu sama saja dengan malam Jumat lainnya. Tetapi tidak setelah peristiwa ini. Namaku Bayu. Waktu itu saat aku pulang ke kampung halamanku, desa di mana tempat aku tinggal dulu sedang dilanda rumor maling. Namun di sini, aku bukan bercerita tentang aksi maling tersebut. Aku akan bercerita tentang bagaimana peristiwa paling mengerikan yang pernah menimpaku. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon. Kami sedang menuju area pesawahan yang minim penerangan. Jumlah kami saat itu adalah 7 orang, yang berarti angka ganjil. Mas Faiz sempat berkata, konon biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak salah satunya ada yang hilang, atau akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tetapi kami tidak peduli, dan merasa itu hanyalah cerita tahayul yang tidak perlu dihiraukan, apalagi di zaman seperti ini. Setelah beberapa lama kami di area pesawahan, namun yang ditunggu tak kunjung datang. Oh ya, hampir saja aku lupa. Yang menyamar menjadi pocong saat itu hanya 1 orang, yaitu Mas Rian, temannya Mas Faiz. Kami melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, aku dan 5 orang lainnya bisa langsung mengejar dan menangkap si maling. Berhubung kami mulai bosan karena tak ada orang mencurigakan yang muncul, kami pun akhirnya menyerah. Namun tepat di saat itu juga, Mas Rian dengan dandanan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau ia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami terhenyak dan serentak mendongak ke arah yang ia tunjuk. Hingga aku tersadar bahwa kini bulu kuduku berdiri. Mas Faiz dan temannya yang lain memandang ngeri melihat objek di atas sana. Tepat di atas kami, ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Aku sempat berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tetapi benda tersebut sama sekali tidak bergerak, meskipun angin sedang berhembus dengan kencang.
Aku masih berharap itu adalah sesuatu lain dan bukan sosok menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tetapi bentuknya yang lonjong dan tinggi dengan bagian atas dan bawahnya yang terikat tidak mampu mengelakkanku. Aku dan yang lain meringis ketakutan. Serentak kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tetapi sialnya, benda putih di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada kami dengan cepat. Membuat kami terperangah karena sebentar lagi benda itu akan menimpa kami. Sosok benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami berpijak. Entah sudah menubruk siapa. Namun aku yakin bahwa benda itu jatuh tepat di sampingku. Aku tidak berani melihat dan tidak tahu seperti apa wujud aslinya jika dilihat sedekat ini. Kami semua panik. Namun tubuhku tidak mampu bergerak saking syoknya. Aku mendadak lumpuh dan tidak bisa kemana-mana. Tetapi untungnya Mas Faiz yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah seorang yang ada di dekatku untuk membantunya berdiri dan berlari. Kami terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya sampai di pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Akhirnya sampai. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru kami malah membuat lelucon tentang kejadian tadi, dengan saling bertukar imajinasi, bahkan tertawa. Kemudian, kami mendadak bisu, merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasa merinding. Bukan karena kejadian kejatuhan sosok barusan, juga bukan karena jumlah kami yang berkurang ataupun bertambah. Nyatanya kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam di saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tidak sadar. Sosok yang duduk di pojok sana terbungkus kain putih, menutupi wajahnya lengkap dengan ikat tali di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Mas Rian yang sedang menyamar. Thank you buat yang udah dengerin cerita horor ini. By the way, aku punya pertanyaan buat Kak Bayu dari cerita barusan. Kira-kira gimana nasibnya Mas Rian waktu itu ya? Kalian juga penasaran kan? Well, masih ada beberapa pengalaman horor seperti Kak Bayu ini, atau lebih horornya lagi yang bakal aku bacain. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di konten berikutnya. US Art, go! See ya!